Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan membagikan lebih ke pengalaman gitu ya, pengalaman saya merawat perkeladian gitu ya. Jadi selama di rumah itu selama pandemi ini terutama saya punya kegiatan baru ya, yaitu berkebun gitu ya. Karena tanahnya sempit jadinya berkebunnya ya berkebun tanaman, bukan berkebun yang pohon ataupun pertanian gitu ya. Nah, tadi saya kebetulan ngobrol dengan Pak Sony nih gitu ya, terkait dengan tanaman karena beliau juga suka tanaman kan. Nah, kemudian disarankan untuk ini aja sharing pengalaman gitu. Nah, di sini saya akan sharing khususnya untuk keladi ya, untuk merawat perkeladian. Sebenarnya saya juga tidak advance di perkeladian sebenarnya, cuman saya punya beberapa jenis keladi gitu ya. Seperti di sini ini ada jenis keladi lokal gitu ya. Kalau keladi itu kan jenisnya banyak banget gitu ya. Saya nggak hafal namanya satu persatu, saya hanya beberapa aja yang tahu namanya. Misalnya seperti ini saya tuh juga nggak tahu ini sebenarnya ini lokal atau impor ya, saya nggak tahu juga. Kemudian itu namanya gingerland, kemudian ada ini catlin gitu ya. Sekarang kan musim penghujan, jadi banyak sekali kalau teman-teman lihat itu di kebun-kebun itu banyak bermunculan keladi-keladian gitu ya. Nah, kalau ini saya nggak tahu namanya apa ya. Ini bagus banget, ini saya senang banget sama ini karena jarang banget ada saya nggak tahu lokal atau impor ya. Di sini juga ada. Oh ya, kalau ini bukan keladi sih ya, ini namanya adalah Syngonium. Jadi Syngonium pink ya, ini karena lewat aja. Jadi ini sebenarnya Syngonium di pot gitu, saya taruh di bawah pohon terus dia merambat sendiri gitu. Nah, di sini ada juga, saya nggak tahu juga ini impor apa, saya nggak tahu namanya ya. Di sini ada beberapa jenis juga yang seperti ini yang saya tahu ini sepertinya ini lokal juga. Ini adalah Esovart gitu ya. Ini ada Galaxy gitu ya. Ini ada Galaxy, kemudian ini ada Red Stardust. Ya, ini ada beberapa di sini yang impor, yang saya taruh di full sun yang impor. Jadi dia kuat panas ini. Yang untuk ini. Contohnya ini nih. Sebenarnya ini namanya Red Jaguar ya. Dia bagus banget, dia ada double itu leafnya, daun ganda gitu. Sebenarnya dia menurut saya dia tidak kuat panas banget sih. Harusnya warnanya merah tapi dia jadi warnanya agak putih nih. Dia harusnya ada naungan gitu. Kemudian ini Ramla namanya ya, seperti ini. Dia bagus banget warnanya tuh pink gini. Tapi dia yang di atas itu sepertinya udah modor mani dia. Ya, kemudian ini ada Mirzani nih ya. Kemudian ada yang keren banget ini, ada Sexy Pink ya. Ini juga dia bagusnya dia full sun. Kalau dia full sun dia bisa pink banget, pink cetar gitu. Kalau dia nggak di full sun nanti dia warnanya jadi agak-agak hijau, ada hijau-hijaunya kayak ini. Nah, kayak gini ntar seperti ini ya. Ini ada Senorita juga. Ini Senorita ini sekarang juga lagi tren. Ini saya nggak tahu kenapa itu daunnya ambruk gini ya, nggak tahu kenapa. Nah, ini sebagian tanaman saya ini saya beli pada saat masih kecil-kecil, tapi juga ada yang sudah besar. Seperti ini misalnya. Ini saya beli itu dulu masih kecil banget. Sekarang udah besar. Saya taruh di full sun itu bagus. Dulu saya pernah beli, saya taruh di teras di bawah naungan yang agak gelap itu malah bentuknya nggak jelas gitu, tinggi terus nggak ada warnanya. Nah, ini seperti ini yang saya nggak tahu juga namanya apa ya. Sepertinya ini yang lokal-lokal gitu ini, tapi daunnya besar-besar gitu. Seperti ini tinggi-tinggi besar-besar gitu. Ini juga ada, ini ada di bawah ini namanya Florida Flag Alice ya, ini namanya bagus ya, panjang gitu. Saya nggak tahu tuh impor apa enggak. Nah, di sini untuk tips perawatannya ya, ini saya taruh di bawah pohon sirsat gitu. Nah, yang yang sebagian itu ini nih yang kuat panas nih, yang di sini yang nggak kuat panas seperti ini ya. Ini ada pengganggu nih, aduh ada pengganggunya nih. Jadi ini nih yang saya taruh di bawah naungan biar dia nggak gosong ya, biar dia nggak gosong nih. Nah, sekarang ini ada yang saya taruh di greenhouse ya. Kalau tadi saya taruh di bawah pohon, nah ini ada yang di greenhouse ya. Ini contohnya ini adalah namanya Laitai kalau nggak salah.
Dia sebenarnya sudah besar, berhubung di raknya nggak muat ya udah saya taruh di sini aja. Nah di sini kebanyakan adalah yang size baby gini, size bayi-bayi seperti ini gitu ya. Seperti ini bayi-bayi gitu. Ya sebenarnya ini bukan greenhouse beneran, tapi greenhouse abal-abal gitu. Nah ini ada yang sekarang baru tren juga, ini ada green spider, ada ini namanya halo ya. Kemudian apa ya? Ini pink rabbit, ada ini saya suka banget sama ini leopard. Kemudian ini juga, ini namanya adalah shaikul ya. Ini juga ini bagus banget. Ini namanya adalah Miss Muffet. Jadi dia lebih ke banyak hijaunya gitu yang Miss Muffet ya. Kalau yang ini namanya adalah red clown gitu ya. Dulu saya beli itu dulu udah lama, itu rimbun, terus dia dorman, terus keluar daun baru, itu terus bagus gitu ya. Dan barunya itu lebih bagus daripada saat dulu saya beli. Ini juga saya nggak tahu namanya apa. Jadi kalau yang kecil-kecil kebanyakan saya taruh di sini, di di area greenhouse. Jadi dia lebih terkendali gitu ya kena panasnya. Nah ini sebagian saya taruh di tanah gitu ya. Maaf kalau ada suara-suara aneh nih, ada pengganggunya nih. Ini saya taruh di tanah. Jadi saya waktu beli itu kehabisan pot, terus saya taruh aja di tanah gitu ya. Dan juga saya tuh mau ngelihat sebenarnya kalau di tanah itu gimana katanya gitu. Kalau di tanah itu jadinya besar-besar gitu ya. Nah ini lewat nih, kelewatan yang warna hitam ini. Nah kalau hitam ini dia bukan grup kaladium ya. Namanya sih sama-sama kaladi, tapi nama ilmiahnya dia bukan kaladium, tapi dia colocasia gitu ya. Namanya colocasia black magic gitu ya. Dulu saya tuh beli kecil gitu, dan nggak terlalu besar. Saya taruh di tanah jadi rimbun bagus gitu. Nah, seperti ini. Nah ini contohnya ini namanya adalah white Christmas. Ini daunnya udah gede banget, udah bagus. Dulu kecil saya taruh tanah jadi gede. Ini juga baret ini juga jadi besar, saya taruh di tanah. Jadi memang untuk tips merawat itu beda-beda ya. Ada yang dia memang kuat full sun gitu ya, ada yang nggak kuat gitu ya. Terus dia kan jenisnya banyak ya, ada stang pendek, stang panjang gitu, jenis-jenisnya. Nah kalau ini namanya adalah keladi lupa saya nama ilmiahnya, cuman dia namanya keladi liliput bahasa Indonesianya. Nah ini juga kecil-kecil bagus gitu ya. Nah ini saya taruhnya di bawah naungan, soalnya dia kalau terlalu panas dia nanti jadi ambruk semua itu tangkainya kan kecil-kecil. Jadi begitu sharing pengalaman saya di dalam merawat perkeladian gitu ya. Jadi memang keladi itu gimana ya, antara mudah, agak sulit ya sulit, kadang dia mati. Tapi sebenarnya intinya kan keladi itu kalau asalkan dia tidak, umbinya itu dia masih bisa selamat. Kalau ada air dia akan tumbuh gitu. Kalau kering ya dia akan dorman gitu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat beraktivitas ya, selamat berkebun ya bagi yang suka berkebun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.